So, tahukah anda bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia? Dan akhirnya orang itu jadi malas belajar. Guys, bayangin rasanya pengen connect sama budaya lokal, malah dibikin malu. Akhirnya turis itu dia bilang dia udah malas belajar bahasa Melayu lagi. Menjelang hari kemerdekaan negeri Malaides, ada warganet Malaides yang kembali membuat statement yang menggelikan, yang masih penasaran untuk mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu sebanyak 300 juta. So, tahukah anda bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia? Tiada dalam senarai ini. Asasnya dari mana datang? Sebanyak 300 juta orang di Asia Tenggara boleh faham bahasa kita, ya, dan bahasa Melayu hanya akan hidup selagi orang menggunakannya dan wariskan kepada generasi seterusnya. So jom kita pastikan benda itu berlaku dan selamat Hari Merdeka ke-68, guys. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Klaim yang dilakukan negeri Malaides bahwa ada 300 juta penutur bahasa Melayu adalah sebuah narasi pendomplengan bahasa Indonesia. Negeri Malaides selalu menggembar-gemborkan bahwa penutur bahasa Melayu sebanyak 300 juta jiwa, sementara jumlah warga negara Malaides sendiri hanya sebanyak 35 juta jiwa saja. Itu pun tidak semua warga negara Malaides menuturkan bahasa Melayu. Lalu ketika mengetengahkan penutur bahasa Melayu terbanyak di Asia Tenggara, di sini sudah sangat jelas pencaplokannya, yang mengklaim penutur bahasa Indonesia. Angka 300 juta di Asia Tenggara adalah angka yang nebeng dengan jumlah penutur bahasa Indonesia, yang penduduknya sebanyak 286 juta jiwa lebih. Sementara mereka yang memposisikan bahasa kenegaraannya adalah bahasa Melayu, tapi itu pun tidak dimartabatkan di negaranya sendiri. Maka tak heran jika ada warga asing yang menilai dengan pandangan yang berbeda tentang bahasa di negeri Malaides. Di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Kalau orang lokalnya aja nggak terlalu pakai, turis juga mikir ngapain aku belajar. Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. Pakai bahasa itu berarti kamu bilang, aku mau jadi bagian dari kamu. Dan respons emosionalnya tuh langsung keras. Dia mau beli kopi, dapat reaksi yang nggak ramah. Coba ngomong bahasa Melayu, malah ditertawakan, dibikin malu. Indonesia kebalikannya. Teman-teman, aku sering lihat di media sosial cerita-cerita tentang turis di berbagai negara yang mencoba bicara bahasa lokal, tapi malah dapat reaksi yang nggak ramah. Tadi aku lihat video seorang turis di Malaysia. Dia mau beli kopi, terus coba ngomong bahasa Melayu, tapi yang dia dapat bukan senyuman, bukan apresiasi, malah diejek sama pelayannya. Dan di situ aku langsung mikir, itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa, tapi soal sikap masyarakat terhadap orang asing kayak aku yang mau berusaha masuk ke budaya lain, ke budaya baru. Masalahnya, di banyak tempat bukannya dikasih semangat, malah ditertawakan dengan cara yang bikin minder. Dan akhirnya orang itu jadi malas belajar. Guys, bayangin rasanya pengen connect sama budaya lokal, malah dibikin malu. Akhirnya turis itu dia bilang dia udah malas belajar bahasa Melayu lagi. Tapi menariknya, di Indonesia aku sering lihat kebalikannya. Sekarang bandingin sama Indonesia. Banyak turis yang baru bisa bilang terima kasih doang, udah disambut kayak selebriti. Itu bikin turis, orang asing ngerasa diterima banget. Kayak langsung jadi bagian dari komunitas. Makanya nggak heran kalau di Indonesia, bule-bule baru datang seminggu udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Soalnya mereka ngerasa aman buat nyoba. Ya, ketawa bareng. Nggak ada rasa takut dipermalukan. Aku sebagai bule yang lagi belajar bahasa Indonesia, langsung keinget pengalaman sendiri. Ribuan kali aku salah ngomong kata kayak
kemarin menjadi kemarin. Kayak gitu, semua orang ketawa. Tapi bedanya di Indonesia itu ketawa yang hangat, yang bukan merendahkan. Malah ada yang bilang, nggak apa-apa, terus belajar ya. Dan itu bikin semangat lagi. Mungkin ini alasan kenapa banyak turis di Bali, Jogja, atau Jakarta cepat banget belajar bahasa Indonesia. Soalnya mereka aman untuk mencoba. Aku tuh suka belajar bahasa asing. Dan ada satu prinsip universal yang aku pegang. Kalau belajar bahasa asing, siap-siap bakal ditertawakan, ditertawain. Kadang tawa itu lucu, kadang agak nyelekit. Tapi itu bagian dari proses kognitif adaptasi. Soalnya belajar itu nggak cuma soal kosakata, tapi juga soal keberanian. Kalau nggak tahan digodain ya, nggak bakal naik level. Guys, di balik proses belajar ada juga proses adaptasi, keberanian, dan rasa hormat. Dan buat orang yang lagi belajar bahasa asing, siapin mental. Kamu bakal diketawain, kadang karena lucu, kadang karena orang kaget, kadang malah karena mereka bangga sama usaha kamu. Yang penting kamu nggak berhenti, karena suatu hari kamu bakal ketawa juga. Tapi ketawanya karena kamu nyadar, ternyata aku udah sejauh ini ya. Jadi guys, kalau aku salah ngomong bahasa Indonesia, jangan marah ya. Cukup traktir kopi aja. Malaysia ni negara yang pelik. Ya, satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik, tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu, Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Yang kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai itu barang penjajah kita dulu. Lalu apakah Indonesia menolak bahasa Melayu? Jawabannya tentu saja tidak. Bahasa Melayu adalah akar dari bahasa Indonesia. Namun bahasa Melayu adalah hasanah bangsa Indonesia, yang statusnya sama dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Sementara bahasa Indonesia adalah bahasa kenegaraan, bahasa nasional, sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang bebas terbuka untuk dipergunakan siapa saja. Bahkan bahasa Indonesia juga dapat terbuka menerima serapan bahasa lain, sambil terus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Sehingga perkembangan bahasa Indonesia melaju begitu cepat. Sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional, bahasa Indonesia merekatkan ragam bahasa etnik yang ada di Indonesia. Dan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia terus memperkaya diri, baik dengan bahasa etnik maupun dengan bahasa asing. Belum lagi dengan penciptaan istilah-istilah baru yang dilakukan masyarakat Indonesia, yang terus berkembang secara luas. Fenomena itulah yang tidak terjadi pada negeri Malaides. Negeri Malaides juga harus berpikir cerdas, karena tidak semua orang di Asia Tenggara mengerti bahasa Melayu, kemudian di dalam negeri Malaides sendiri pun bahasa Melayu tidak dimartabatkan. Bukan hanya warga negara keturunan yang masih terlatih-tatih ataupun yang tidak bisa sama sekali dengan bahasa nasional yaitu bahasa Melayu, bahkan orang Melayu sendiri pun tidak menggunakannya dengan baik dan benar, mereka malah lebih suka berbahasa asing. Sehingga dengan menggembar-gemborkan bahasa Melayu seperti itu, patut dimaklumi, karena negeri Malaides sedang mencari jati diri identitas berbangsa dan bernegara. Narasi berikut data 300 juta penutur yang berseliweran, itu pun lebih banyak dari sumber dari Malaides sendiri. Maka ada kesan mereka seakan-akan ingin menegaskan posisi politik kebahasaan dalam negaranya, serta pada mata dunia. Tetapi data dari beberapa sumber yang disebutkan, justru bahasa Indonesia yang saat ini berkembang di beberapa negara, dengan jumlah penuturnya terbanyak ke-10 di dunia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.